Ya, kita buka sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwan billah rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini atas izin Allah kita bisa bertemu kembali, bertatap muka kembali di agenda rutinan kita ya. Insyaallah mudah-mudahan kita berharap selalu istiqomah di jalan ini, dan mudah-mudahan juga amalan inilah amalan terbaik yang bisa kita bawa di akhirat kelak, dan tentu menjadi wasilah. Mudah-mudahan Allah ridho atas aktivitas kita di dunia ini, sehingga ketika kita kembali ke akhirat Allah menempatkan kita di surganya nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah di sore hari ini kita akan ngebahas materi baru, yaitu tentang salah satu ayat yang ada di dalam Al-Quran, yaitu ayat Quran surah Ali Imran ayat 110. Ini ayat mungkin bisa jadi sering kita dengar, ataupun bisa jadi memang ayat ini ayat yang baru kita tahu, sehingga kita akan menjadi lebih paham lagi tentang makna di dalam ayat ini. Karena banyak pelajaran di dalam ayat ini yang menceritakan tentang kondisi kita sebagai umat Islam. Jadi ayat ini menceritakan tentang kondisi kita sebagai umat Islam, bahwa kata Allah ya, di dalam ayat ini Al-Imran ayat 110, Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini ayat ini pendek, mudah kalimatnya, tidak asing ya, tetapi terkadang kita ini asa ketampar gitulah. Asa tertampar dengan kondisi fakta yang sebenarnya, padahal ayat Al-Qur'an ini mengatakan kuntum khairu ummah ya, bahwa Al-Qur'an ini mengatakan bahwa kalian itu adalah umat terbaik gitu. Tapi rasanya kita harus mengevaluasi diri ini, bertanyakan lagi, benarkah kita ini adalah umat yang terbaik gitu. Ya, jadi di dalam ayat ini Allah mengatakan kuntum khairu ummah, kamu adalah umat terbaik. Ukhrijat linnas, yang diturunkan ya, yang dilahirkan ya di tengah manusia, di tengah-tengah manusia. Untuk apa? Ta'muruna bil ma'ruf, untuk menyuruh kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang mungkar ya, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah kayak gitu. Ini adalah gelar, bukan sembarang gelar, Pak. Kayak gitu ya. Jadi kalau Allah membicarakan kita sebagai khairu ummah, pasti ini bukan lagi pencitraan atau pengen sesuatu. Beda kan kalau manusia memuji sesuatu, rata-rata biasanya dia pengen sesuatu ya. Tapi Allah memuji kepada umat Islam, kata Allah, kalian itu adalah umat terbaik. Kayak gitu. Jadi bukan sembarang gelar artinya ya. Jadi ini adalah gelar yang memang lahir dari Allah yang menciptakan kita, kayak gitu ya. Jadi bukan sembarang gelar makanya. Nah, kita bahas sedikit mengenai apa yang dimaksud dengan khairu ummah gitu kan. Sekarang ini kan bahkan ada sekolah khairu ummah. Apakah yang seperti itu gitu kan? Ini penting untuk menjadi pertanyaan bagi kita, apakah yang dimaksud dengan khairu ummah itu atau umat terbaik itu.
Dan kita pasti harus sepakat ya, yang disebut dengan umat terbaik itu pasti umat yang nomor satu di dunia ya. Pasti umat yang paling unggul, pasti umat yang paling hebat, pasti umat yang memimpin dunia. Gak mungkin umat terbaik itu dia dipimpin, tetapi dia memimpin. Umat terbaik itu pasti umat yang menjadi teladan ya, karena yang terbaik itu pasti jadi teladan. Kemudian umat terbaik itu pasti jadi panutan. Umat terbaik itu pasti menjadi rujukan. Kalau ada apa-apa nanya kepada umat Islam. Biasanya gitu dikatakan umat terbaik itu. Kalau umat terbaik itu pasti umat yang mengayomi. Dia gak mungkin umat terbaik tapi menzolimi orang lain, menzolimi umat lain, gak mungkin. Umat terbaik itu pasti umat yang mengayomi. Artinya dia menjaga, memelihara, tidak merusak, tidak mengganggu, tidak membunuh, dan lain sebagainya. Umat terbaik itu pasti umat yang melindungi. Umat terbaik itu adalah pasti umat yang memberikan kasih sayang atau rahmat. Kita pasti sepakat umat terbaik itu ciri-cirinya begitu ya. Gak mungkin dikatakan umat terbaik itu adalah umat yang bodoh. Bagaimana dia bisa memimpin dunia kalau dia bodoh? Umat terbaik itu gak mungkin umat yang sengsara. Bagaimana dia mau mengurus, mengayomi orang lain, dia sendiri saja sengsara. Jadi gak mungkin. Pasti umat terbaik itu adalah umat yang menjadi rujukan, umat yang menjadi panutan, umat yang mengayomi, umat yang memimpin, umat yang terunggul. Pasti itu. Nah, namun faktanya Pak, kalau kita melihat umat Islam, Allah mengatakan umat terbaik, tapi kalau kita lihat umat Islam hari ini ya, sepertinya kayak bertolak belakang. Engkau umat terbaik, tapi umat Islam tuh di mana-mana dicurigai. Kayak gitu, dimusuhi, ditindas, dibantai, diusir, dijajah. Bahkan kekayaan umat Islam itu daerahnya diisap, diambil kekayaannya, dibawa lari. Umat Islamnya mah balangsak. Kayak gitu. Di mana itu bisa kita lihat? Di negeri kita juga seperti itu. Ya. Walaupun tidak separah di negeri-negeri muslim yang lain. Di Uighur, di Irak, di India, di Suriah, di Palestina yang terbaru. Kan coba kalau kita lihat Gaza, kota Gaza hari ini, kan tidak lebih dari hanya sekadar runtuhan. Gak ada apa-apanya. Orang mau ngebangun untuk menghilangkan puing-puingnya saja butuh alat berat. Gak mungkin diangkat kok tenaga manusia bisa selesai sebulan 2 bulan, gak mungkin. Ya, dan terbaru di Sudan. Ya, coba di Sudan itu dibunuh dengan seenaknya aja, diusir dari tanah kelahirannya. Kayak gitu. Padahal mereka itu adalah muslim. Kayak gitu. Nah, antara pernyataan Allah dengan fakta hari ini umat Islam itu sepertinya yaitu tolak belakang. Ya. Nah, makanya Rasulullah SAW pernah menggambarkan umat Islam itu akan menemui pada masanya nanti yaitu seperti sekumpulan makanan. Umat Islam itu seperti sekumpulan makanan yang diperebutkan oleh para pemangsanya. Serigala tema. Jadi umat Islam itu seperti hidangan makanan kemudian diperebutkan oleh serigala yang lapar. Dan serigalanya bukan 1 atau 2, tapi ratusan serigala. Akhirnya umat Islam itu seperti dikoyak-koyak. Kayak gitu ya. Nah, makanya dalam hadis Rasulullah itu digambarkan. Rasulullah SAW pernah bersabda, hampir tiba masanya kalian itu diperebutkan seperti sekumpulan pemangsa yang memperebutkan makanannya. Maka seorang bertanya, apakah karena sedikit jumlahnya ya Rasul? Kemudian Rasulullah menjawab, lah, tidak. Bahkan kalian itu banyak.
Ya, kata Rasulullah. Namun kalian itu seperti buih di tengah lautan. Buih yang mengapung di lautan itu kan banyak ya. Kayak gitu. Kalau dihitung bisa jadi jutaan, bisa jadi miliaran. Tapi apakah buih itu punya kekuatan? Gak ada. Rapuh. Sentuh sedikit, hancur rapuh itu. Jadi seperti itu. Ya. Mengapa? Kalau begitu, terus yang salah apa? Apakah ayat Allah itu yang salah? Yang mengatakan khairu ummah, ataukah memang umat Islam yang salah? Kayak gitu. Jadi pertanyaan besarnya itu, mengapa di dalam surah Ali Imran ayat 110 ini Islam dikatakan umat terbaik, sedangkan faktanya Islam saat ini itu adalah umat terburuk, umat tertindas, umat terzolimi. Jadi yang salah apa? Ayat Al-Qur'annya atau umatnya? Nah, gitu. Jadi sekali lagi kita harus bertanya, yang salah itu ayat Al-Qur'annya ataukah umatnya? Ya. Itu harus kita jawab. Ya tentu saja umat Islam yang salah, karena kita yakin Allah itu mengatakan tidak mungkin berbohong. Nah, gitu. Ketika Allah menghabarkan atau mengabarkan tentang sesuatu kepada kita, nggak mungkin Allah itu berbohong. Kalau tidak ada yang sesuai dengan pernyataan, berarti kita lah yang salah, umat Islam yang salah. Cuman kan kita itu suka nggak mau disalahkan, Pak. Ya, kita itu rata-rata manusia itu kalau disalahkan nggak suka, Pak. Seberapapun kita salah, kalau disalahkan mah nggak mau. Kok mau disalahkan? Nah, diharapun batur. Nggak mau. Ayub seolah-olah, tapi diingetin embung. Kayak gitu. Diingetan, temenang. Gitu. Ya. Berarti ada yang tidak beres dari umat Islam saat ini itu, yang tidak beres sehingga menjadi umat terburuk, bukan menjadi umat terbaik. Kayak gitu. Aya nu teu beres di tubuh umat Islam tuh. Kayak gitu. Cuman kita itu nggak mau mengatakan, oh ternyata nu teu beres teh aya di diri orang gitu. Di diri saya sendiri ternyata yang nggak beres. Itu nggak mau. Ya. Jadi umat Islam sekarang itu akhirnya dijawab di dalam ayat ini, ya, di dalam kelanjutannya itu, yaitu di dalam surah Al-Imran ayat 110, kelanjutannya apa? Yaitu tidak mengamalkan apa yang dikatakan Allah di dalam ayat itu. Jadi apa yang dikatakan Allah di dalam ayat itu? Yaitu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi umat Islam itu artinya tidak beresnya itu karena dia meninggalkan aktivitas ma'ruf dan juga meninggalkan aktivitas nahi mungkar. Kayak gitu. Ya, jadi menurut Al-Qur'an itu. Jadi umat Islam saat ini tuh ternyata lebih senang ngurusin diri sendiri saja. Tidak peduli dengan amar ma'ruf, tidak peduli dengan apalagi nahi mungkar. Kayak gitu. Jadi hari ini umat Islam tidak pernah, ya, hampir tidak ada menyuruh kepada yang ma'ruf itu. Umat Islam itu lebih baik. Naonnya lamun aya nu berbuat dosa teh, keun lah manehna ieu. Keur-keurna ieu. Heeh. Kayak gitu, seolah-olah membiarkan. Ya. Aya budak teu salat, keun lah da budak batur. Kayak gitu, kan gitu kan? Ayeuna lamun dititah budak salat, pan palalaur oge ayeuna mah. Nah, dihukum misalnya kayak dicarekan naonan misalnya ngatur-ngatur anak orang. Kan suka ada orang tuh yang kayak gitu, ya. Jadi itu. Jadi hari ini tuh umat Islam itu kemungkinan besarnya adalah tidak mengamalkan apa yang disebut di dalam ayat tadi, yaitu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mengajak atau menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, gitu. Nah, kita tanya lagi, yang benar umat Islam tidak pernah mengajak kepada yang ma'ruf. Buktinya di berbagai kampung, di berbagai
kota, di berbagai masjid, di berbagai kantor itu suka ada kajian-kajian, dakwah-dakwah kayak gitu. Ya kan suka sering kan. Sekarang itu kan menjamur ya. Di kampung mana sih nu ngayakeun pengajian, apalagi momen-momen tertentu pasti mun teu pengajian teh teu guyub jeung batur. Batur ge masjid leutik cenah muludan mah nya urang teu. Gitu. Kayak gitu. Nah, ternyata umat Islam itu juga ada yang membantah. Umat Islam itu tetap melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Buktinya apa? Banyak hari ini survei membuktikan bahwa umat Islam itu tidak meninggalkan aktivitas dakwah, aktivitas pengajian di masjid-masjidnya, di surau-suraunya, di musola-musolanya, bahkan di kantor, di kampung, di kota itu pengajian ada. Kemarin ya di Masjid Agung Kota, Mamah Dedeh juga kan melakukan dakwah. Ya, sampai rame itu ibu-ibu. Kayak gitu. Ada Mamah Dedeh kemarin tuh. Ya, bubar pas jam zuhur, aduh rame. Jadi seperti itu. Sehingga kalau gitu enggak itu masalahnya katanya. Jadi karena survei membuktikan umat Islam itu masih senang dengan pengajian, senang dengan dakwah. Kayak gitu walaupun tidak semuanya. Ya, justru yang terjadi itu adalah sebaliknya. Ya, katanya gitu. Dakwah ada di mana-mana, di kampung, di kampus, di sekolah. Suka ada ya. Apalagi di man. Wah, mungkin kultum teh ngapoe sih kan. Ya, entah setiap hari, setiap minggu ada kajian, setiap bulan aya kajian, setahun sekali aya. Bahkan safari dakwah, ustadz yang dari mana datang ke sini. Kayak gitu, ada ceramah, ada pengajian, ada khutbah bahkan dan lain sebagainya. Itu bukti bahwa umat Islam masih amar ma'ruf nahi mungkar. Kayak gitu. Terus kalau kayak gitu masalahnya apa? Mengapa umat Islam itu masih terpuruk juga? Kalau amar ma'ruf nahi mungkar ternyata mereka tetap mengerjakan. Ya. Ternyata mengapa umat Islam yang sudah menjalankan dakwah itu nasibnya masih terpuruk. Ya, kenapa? Karena bisa jadi resep Al-Qur'annya itu ya tidak didakwahkan secara adil. Nah, gitu. Jadi hari ini umat Islam itu memang walaupun banyak yang dakwah, banyak yang amar ma'ruf ya, tapi ternyata dari dakwah itu ada yang tidak beres. Dakwah umat Islam hari ini itu ada yang tidak beres, ada yang tidak adil dakwahnya ya. Jadi dakwah umat Islam saat ini itu tidak adil di dalam menjalankan dakwah. Kayak gitu. Tak percaya, coba kita cermati dakwah-dakwah yang disampaikan para penceramah itu. Apakah dakwah yang menjadikan umat Islam ini bangkit menjadi umat terbaik ataukah tidak? Kayak gitu ya. Lihat kita materi-materi dakwahnya. Apakah dakwahnya hanya seputar urusan pribadi saja ataukah urusan sosial kemasyarakatan? Kan hari ini dakwah itu kayak dipilih-pilih, Pak. Kayak dipilih-pilih. Artinya dakwah itu teu adil. Ari nu ieu disampaikan, nu ieu teu gitu. Tah teu adil teh. Padahal Allah memerintahkan sampaikan. Apa yang tidak adil dari dakwah kita itu? Ya contoh sederhana lah. Akan terlihat jelas ketika Ramadan ya. Kan Ramadan itu kan namanya kajian itu kan lebih hangat daripada bulan-bulan lain. Ya, sampai sehari itu bisa sampai 3 kali 4 kali itu. Ada kultum sebelum buka, aya kultum sameme taraweh, aya kultum subuh, aya kultum duha. Lebih rame setiap hari ya. Tapi apa yang ada di dalam dakwah di bulan Ramadan itu ya, pasti ayat yang dibaca itu adalah ayat apa, Pak? Ya, ayat tentang puasa.
tentang wajibnya puasa. Hanya mengurusi urusan sendiri saja, individu. Ya. Nah, kayak gitu. Apa bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, ayat inilah yang paling viral, yang paling pamor di bulan puasa itu. Jika nanti henteu pantes di bulan Ramadan nyampaikan ayat nu lain, padahal makan teu naon nyampaikan ayat nu lain ge. Jika nu teu pantes. Kayak gitu. Jadi seolah-olah ada yang ketidakadilan. Ya. Nah, apakah dai kita atau para penceramah kita di bulan Ramadan ini pernah membahas ayat-ayat ya selain ayat yang tadi itu? Misalnya ayat yang mundur 5 langkah ke belakang. Ini kan Al-Baqarah ayat 183 ya, yang tentang puasa. Nah, mundur ke belakang 5 langkah berarti ayat 170 berapa? 78. Ya. Ayat 178. Ayat tersebut adalah ayat yang ibaratnya apa ya? Ayat yang ada di surat yang sama Al-Baqarah. Kemudian bunyi awal ayatnya pun sama, ya ayyuhalladzina amanu, artinya seruan kepada orang yang beriman. Kemudian hukum perintahnya juga sama, yaitu wajib, yaitu kutiba, diwajibkan gitu kan. Ya, dan lain sebagainya. Dan bisa jadi ayat ini memang tidak banyak dihafal. Karena memang tidak pernah atau terdengar disampaikan. Beda dengan ayat tentang puasa. Ya, kita itu akan secara mudah hafal. Kenapa? Karena sering disampaikan, sering dengar. Kayak gitu. Ayat apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatl. Kayak gitu ya. Itu Al-Baqarah ayat 178. Jadi mundur 5 ayat dari tentang wajib puasa. Sama kan? Diawali dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba tuh. Sama, kutiba alaikumus syiyam ayat 183-nya. Ini 178-nya kutiba alaikumul qisas. Diwajibkan atas kalian qisas. Kayak gitu. Nah, umat Islam da kana puasa mah dilakonan ari kana qisas mah henteu. Padahal sarua statusna wajib. Kayak gitu. Nah, jeung para penceramah ge nah teu disampaikan. Ai kewajiban puasa mah sering disampaikan selama bulan Ramadan teh. Ari kewajiban qisas iraha disampaikan. Ramadan henteu, di luar Ramadan henteu, komo deui. Terus iraha teh disampaikan ayat itu. Nah, itulah bukti bahwa para penceramah hari ini tuh penceramahnya, dakwahnya dia tidak adil. Itu adil. Nu ieu disampaikan itu. Kayak gitu. Itu buktinya. Sesuai dengan request follower. Kayak gitu ya. Nah, jadi tinggal ditanya pada diri kita atau pada ustadz yang menyampaikan sebagai penceramah yang suka mengadakan safari dakwah kemana-mana, apalagi ustadznya sudah skala nasional bahkan internasional, kenapa ayat ini tidak pernah dibahas? Kan pertanyaannya gitu. Kenapa? Apakah umat Islam ini tidak boleh tahu dengan ayat ini? Apakah berbahaya kalau umat Islam tahu ayat ini? Kayak gitu. Kan harus dijawab juga. Apa ada yang salah dengan ayat ini? Al-Baqarah 178 itu. Kalau ada yang salah, atuh kunaon teu direvisi. Padahal itu ayat dari Allah gitu kan. Terus orang emang wani ngarevisi gitu kan. Jadi padahal hukumnya sama-sama wajib. Ya. Ayat ini, apakah ayat ini sudah tidak wajib hari ini? Sedangkan ayat puasa masih wajib.
Kalau ayat qisas mah hari ini sudah tidak wajib. Itu harus dijawab. Ya, kepada para dai itu. Jadi apa yang membedakannya? Gitu. Kita harus jujur kepada diri kita sebagai umat Islam, terlebih lagi dia sebagai seorang dai. Kayak gitu. Yang dai itu tujuannya adalah namanya juga dai. Dai itu adalah tukang nyeru, tukang ngajak. Kayak gitu. Makanya dai itu asal kata dari dakwah. Da'i yudai. Nah gitu ya. Jadi seruan, artinya itu seruan. Jadi pendakwah itu orang yang sering menyeru. Pendai itu kayak gitu. Ya. Jika perintah berpuasa sama dilihat di ujung ayatnya pun perintah puasa itu adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Di ayat ini pun sama. Ya, di ayat 178 pun kelanjutan ayat ini walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Dan di dalam kisos itu ya ada jaminan kelangsungan hidup ya ulil albab, bagi orang-orang yang berakal, la'allakum tattaqun. Sama. Ujung ayatnya itu supaya kamu bertakwa. Jadi kita menjalankan puasa tujuannya supaya bertakwa, menjalankan kisos juga tujuannya supaya bertakwa. Jadi beda sebenarnya, hanya beda perintah. Perintah puasa, perintah kisos. Gitu aja. Sama-sama perintah. Kayak gitu. Seruannya sama untuk orang beriman. Statusnya sama, wajib. Akhir ayatnya sama, supaya kalian bertakwa. Tapi kunaon nu puasa mah dilakonan, anu kisos mah henteu dilakonan. Dibahas ge henteu komo dilakonan. Kayak gitu. Ya, seolah-olah itu ayat yang menyeramkan. Seolah-olah itu ayat yang salah. Kayak gitu. Ya. Jadi jika umat Islam hari ini masih suka pilih-pilih ayat, nah berarti bisa jadi penyebab hari ini kenapa umat Islam bukan menjadi umat terbaik karena gitu tidak menjalankan amal ma'ruf nahi mungkar dengan seadil-adilnya. Dia masih sering pilih-pilih ayat. Dia masih sering mengklasifikasikan ayat. Ini ayat nu boleh disampaikan, ini ayat tidak boleh. Suka gitu. Ieu ayat anu piduiteun, pikasirieun, ieu ayat anu pika seremeun. Kayak gitu, ya. Nah, tinggal pertanyaannya, emang boleh umat Islam itu milih-milih ayat dalam mendakwahkan Islam? Emang ada keterangannya? Nah, kayak gitu kan nggak ada juga, ya gitu ya. Jadi kita itu tidak boleh mendakwahkan hanya ayat tertentu saja, sedangkan ayat yang lain disembunyikan. Kan nggak ada keterangannya boleh melakukan demikian. Siapa ulama yang mengatakan boleh seperti itu? Kan nggak ada. Ulama manapun nggak ada. Seluruh ayat Allah itu tidak boleh disembunyikan, harus disampaikan. Gak boleh ada satu ayat pun yang disembunyikan. Apalagi ini puluhan ayat, ratusan ayat disembunyikan. Padahal Al-Quran itu kan katanya 6.666 ayat. Anu sok disampaikan sabaraha ayat tina 6.000 sekian. Ayatnya setengahna. Jika nanti henteunya Pak. Loba nu leungit. Ya. Ayat Al-Quran hari ini tuh loba nu leungit, loba direvisi ku para penceramah kayak gitu. Jadi ada ayat yang disembunyikan. Nah, makanya kita itu tidak ada kewenangan atau kebolehan untuk menyembunyikan ayat tertentu dan menyampaikan ayat tertentu. Seluruh ayat Al-Quran itu harus diamalkan, harus disampaikan, diamalkan. Kalau belum diamalkan, diperjuangkan. Ya gitu. Ya. Jadi tidak boleh meninggalkan satu ayat pun. Komodei meninggalkan sampai ribuan ayat. Nah, sikap seperti itu tentu adalah sikap yang dibenci oleh Allah kalau kita sering memilih-milih ayat. Ini ayat yang tidak akan disampaikan, ini ayat yang disampaikan.
itu pasti sikap yang akan dibenci oleh Allah. Apa keterangannya sampai dikatakan dibenci oleh Allah? Allah mengatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 159, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda mim ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab. Ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Jadi kata Allah, innal ladzina yaktumuna, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan ma anzala, apa-apa yang telah aku turunkan, minal bayyinati, ya, berupa keterangan atau penjelasan-penjelasan, wal huda, dan petunjuk-petunjuk, mim ba'di, setelah itu, ya, setelah kami mim ba'di ma bayyanahu, setelah kami menjelaskan atau menerangkan linnas kepada manusia, fil kitabi, di dalam kitab ini, ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Mereka itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat pula oleh manusia yang dapat melaknati. Jadi orang yang menyembunyikan ayat Allah walaupun satu ayat itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh manusia yang melaknatinya. Jadi kita itu gak boleh, Pak, menyembunyikan satu ayat pun. Kita itu harus menjelaskan semuanya. Tidak boleh Islam itu ditutup-tutupi, dibeng-brengkeun. Masalah dia mau setuju atau enggak, nerima atau enggak, itu bukan urusan kita. Itu mah urusan dia sama Allah. Kita itu hanya punya kewajiban menyampaikan seluruh ayat Allah supaya diketahui oleh umat manusia. Kayak gitu. Tidak boleh disembunyikan. Ketika disembunyikan, maka turunlah laknat Allah itu. Makanya bisa jadi kenapa umat Islam itu terpuruk. Karena banyak umat Islam, para pendakwah, penceramah yang menyembunyikan ayat-ayat Allah, akhirnya dilaknatlah sama Allah. Kayak gitu. Nah gitu. Jadi orang teh kudu menjadi introspeksi diri. Komo anu boga status kiai, ajengan, wah ustad, komo bukan ustad kampung deh ya mah. Kayak gitu. Ya mah udah go internasional. Berarti kan kalau udah go internasional pengaruhnya lebih gede, Pak. Ketika dia menyembunyikan ayat, bahayanya lebih besar. Tapi ketika dia menyampaikan seluruh ayat Allah, dia ustadznya ustadz terkenal, maka pengaruhnya akan lebih besar. Beda dengan ustadz kampung. Pengaruhnya sakampung we, jeung sakampung ge teresep kabeh meureunanya. Rata-rata gitu. Teresep ke ustad eta mah. Keur mah ustad kampung, pengaruh sakampung ge aya nu negatif keneh. Kayak gitu. Tah itu ayat ieu ge tidak pernah dibahas oleh para ustad, desieun atuh. Nu menyembunyikan ayatnya ternyata dilaknat ku Allah. Ulaika yal'anuhumullah, mereka itu akan dilaknat oleh Allah. Wa yal'anuhumul la'inun, dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Kayak gitu. Jadi ku Allah dilaknat, ku umat manusia yang melaknat perbuatan gitu dilaknat juga. Wah, sareng sama Pak. Sebenarnya mah mun urang nyembunyikan ayat teh, tapi kumaha cenanya? Sok aya ustad teh da sieun aya nama ningan palalawur teh cenah beres ngaji eta diciduk cenah Pak. Kayak gitu. Ciduk dibacok gitu. Kamu keur zaman-zaman baheula mah komo kan ari penguasana represif seperti itu kan, banyak itu kan imam-imam besar di Arab itu kan, di Mekah, ketika menyampaikan suatu materi tidak disukai sama raja, itu kudu nunggu berhari-hari Pak, sampai beres ceramah ge geus diciduk, dijemput paksa, tah gitu. Makanya kunaon tidak disampaikan itu bisa jadi karena takut kayak gitu. Jadi seperti itu. Jadi memang dakwah itu Pak resikonya gede Pak. Makanya umat Islam tuh nggak mau ikut-ikutan. Komo aya kumpulan kajian apa? Malah wangi ngiluan gituan sieun.
kayak gitu. Komo dakwahna rada beda jeung batur. Serem Pak. Katakan dakwah itu memang aktivitas para nabi, makanya nabi yang mau mengambil resiko besar kayak gitu. Kalau manusia biasa mau ada itu. Tapi kalau ada manusia biasa, dia bukan nabi, mengambil peran dakwah, oh berarti dia hebat. Kayak gitu. Dia pengen seperti pahala nabi. Kayak gitu. Bisa jadi gitu. Ya. Jadi ketika zaman Soekarno juga kan gitu kan. Siapa yang dipenjara sama Soekarno tuh? Buya Hamka. Kan dia melakukan dakwah, teresep sama penguasa, dipenjara. Kayak gitu. Matakan resikonya gede, Pak. Buya Hamka aja seperti itu. Jadi kalau hari ini ada dai yang dakwah kemudian selesai dakwah dia diciduk di penjara, ya gitulah aktivitas dakwah. Tidak disukai oleh orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Kayak gitu. Jadi apakah Buya Hamka kapok? Tentu oke ternyata. Mengatakan penjara itunya sebenarnya nama penjara asli itu ya. Penghuninya itu paling juga cuma 2 kategori. 1, dia pelaku kriminal murni. 2, dia pelaku politik yang tidak suka dengan penguasa gitu. Isi nama. Tapi lolobana ya nama. Urusan ijazah aja kan sampai 8 orang tuh ditetapkan tersangka walaupun belum ditahan. Padahal sebenarnya mah naon atunya kerugianna. Masyarakat hanya nanya asli atau henteu gitu kan beureunnya. Namun mun asli sebutkeun, tunjukkeun asli namun henteu mah sebutkeun atuh henteu. Nah, gitu ya. Jadi seperti itulah ya kondisi ketika umat Islam menyembunyikan ayat-ayat Allah walaupun itu 1 ayat. Apalagi sampai ribuan ayat yang disembunyikan, hanya ayat puasa saja yang disampaikan. Terus anu 6665 nan dikamanakeun. Kayak gitu.